semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gereja GPIB atau kita kenal sebagai Gereja Protestan Indonesia Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya gereja GPIB, lalu pengurus lengkap dan aktif secara nasional gereja GPIB, lalu hal-hal apa aja hal unik yang ada di gereja GPIB, serta apa sih hal yang dapat saya pelajari dari gereja GPIB ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah pembentukan GPIB. Untuk informasi aja ya teman-teman, GPIB ini merupakan pecahan dari Gereja Protestan di Indonesia. Jadi, awalnya ini kan adanya Gereja Protestan di Indonesia itu namanya itu dulu nih, De Protestantse Kerk in Nederlands, India, atau disebut juga Indische Kerk. Jadi, Indische Kerk ini pada tanggal 27 Februari 1605 melaksanakan ibadah Protestan untuk pertama kalinya di Benteng Victoria, Ambon, Maluku. Yang dulu tuh nama Indonesia itu Hindia Belanda. Jadi pada tahun 1619, kantor pusat De Protestantse Kerk in Nederlands India ini dipindahkan ke Batavia sehubungan dengan berpindahnya pusat pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Ambon ke Batavia. Jadi, De Protestantse Kerk in Nederlands India ini mewarisi jemaat-jemaat yang ditinggalkan oleh Portugis dengan wilayah pelayanannya meliputi sejumlah daerah seperti Maluku, Minahasa, Kepulauan Sunda Kecil atau sekarang itu dikenal sebagai Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Sumbawa dan sebagian Lombok, serta Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Karena wilayah pelayanan semakin banyak dan meluas, maka cabang-cabang De Protestantse Kerk in Nederlands India ini mengalami berbagai persoalan. Jadi pada tahun 1927 disepakati bahwa keesanan gereja ini harus tetap dipertahankan. Namun wilayah yang memiliki kekhususan ini diberi status mandiri yang lebih luas untuk mengatur pelayanan secara mandiri. Jadi dalam sidang sinode De Protestantse Kerk in Nederlands India pada tahun 1933, jemaat di Minahasa, Maluku, bekas wilayah Kresidenan Timur, dan pulau-pulau di sekitar itu diberi wewenang untuk menjadi gereja mandiri dalam Persekutuan De Protestantse Kerk in Nederlands India. Jadi pada tahun 1934 itu dibentuklah GMIM atau kita kenal sebagai Gereja Masih Injil di Minahasa. Jadi ini jemaat di Minahasa ini dilembagakan menjadi gereja mandiri. Lalu setahun kemudian setelah GMIM dibentuk pada tahun 1935 itu dibentuk juga atau dilembagakan juga menjadi gereja mandiri kedua, yaitu Gereja Protestan Maluku atau GPM. Lalu setelah selesai berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka muncul juga gereja mandiri yang ketiga, yaitu pada tahun 1947. Jadi yang muncul itu Gereja Masih Injil di Timur atau GMIT. Lalu setelah kemerdekaan Indonesia, sidang proto sinode De Protestantse Kerk in Nederlands India ini yang diadakan di Nesio Kerk sekarang atau dikenal sebagai GPIB Paulus Jakarta pada tanggal 25 sampai 30 Oktober 1948 ini menyepakati bahwa gereja mandiri keempat akan dibentuk dengan wilayah pelayanan di bagian barat Indonesia. Nah, jadi disitulah dibentuk Gereja Protestan Indonesia bagian barat. Jadi Gereja Protestan Indonesia bagian barat ini dilembagakan atau dibuat gereja secara mandiri ini gereja yang keempat. Jadi pada tanggal 31 Oktober 1948 dalam ibadah hari Minggu Jemaat di Williams Kerk atau sekarang dikenal sebagai GPIB Williams Jakarta, ini dilembagakan sebagai gereja mandiri keempat yang pada waktu itu bernama De Protestantse Kerk in West-Delft Indonesia atau Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Lalu untuk tata susunan pengurus yang sekarang ini diketuai ketua umum yang namanya itu Pendeta Dr. Handus Paulus Kaleso Rumambi. Nah, ketuanya itu ada 5 juga. Ini nama ketuanya. Lalu masuk ke sekretarisnya. Sekretaris umumnya itu bernama Pendeta Nyonya Eli Domingas Pitoy, dan sekretaris 1 dan 2-nya ini namanya. Lalu untuk bendahara umumnya itu ada Penatua Edi Maulana Soy Indoen, dan bendahara 1-nya itu ada Penatua Victor Pangkerego. Untuk hal unik yang saya temukan atau foto-foto unik dari gereja GPIB ini yang saya temukan itu ada foto ini. Kenapa foto ini menurut saya unik? Karena pada foto ini kalian bisa melihat bahwa di situ orang-orang pakai pakaian adat, terus mereka kayak senang meriah merayakan suatu acara. Jadi pada foto ini itu adalah gereja GPIB ini sedang merayakan hari ulang tahun gerejanya. Jadi ini foto ini diambil pada saat GPIB Kalimantan Timur merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Jadi saya merasa ini unik karena jarang ada gereja merayakan hari ulang tahun gerejanya itu menggunakan baju etnik mereka masing-masing. Karena saya tahu kalau misalnya sebuah gereja merayakan
hari ulang tahunnya itu ya udah acara-acara biasa, tidak ada memakai baju adat. Kalaupun ada memakai baju adat mungkin itu gereja-gereja suku seperti GBKP, HKBP. Namun kan GPIB ini kita kenal bukan gereja suku. Jadi hal yang saya rasa ini hal unik dan saya terkesan untuk gereja ini. Karena ada sentuhan etnik di dalam gereja tersebut. Padahal dia tuh bukan gereja suku. Lalu saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang sangat menginspirasi dari gereja Protestan Indonesia Barat ini. Saya mengambil satu tokoh, yaitu tokoh pendeta perempuan yang dimana namanya itu pendeta Nyonya Dr. Mariana Siregar. Kenapa saya menginspirasi dari tokoh ini? Karena dia salah satu tokoh inspirasi di GPIB, yang dimana dia adalah seorang pendeta perempuan pertama di GPIB ini ya. Ia memiliki peran sebagai pendeta perempuan yang berani tampil memimpin di tengah gereja yang pada awalnya tuh gereja lebih banyak dipimpin oleh kaum lelaki. Ia menunjukkan bahwa pelayanan dan kepemimpinannya itu tidak dibatasi oleh gender, melainkan oleh panggilan dan kesetiaan kepada Tuhan. Melalui ketekunannya, wawasan teologis, serta semangat melayani tanpa pamrih, beliau menjadi teladan bagi banyak jemaat, khususnya kaum perempuan, bahwa mereka pun dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan di pelayanan gereja. Kehadiran beliau menegaskan ciri khas GPIB sebagai gereja yang terbuka terhadap kesetaraan, partisipasi, dan kebersamaan dalam pelayanan. Dan beliau ini juga dikenal sebagai pendeta yang sangat sabar dan pendeta yang betulan jadi tokoh inspirasi gitu. Lalu hal positif atau hal baik yang saya dapat dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini, saya mengambil tradisi gereja GPIB ini. Tradisinya ini memiliki kekhasan yang memperlihatkan semangat kebersamaan dan kesopanan, yang dimana salah satunya adalah perayaan hari ulang tahun jemaat yang tidak hanya diisi dengan ibadah syukur, namun ada juga kegiatan sosial seperti saya jelaskan tadi. Mereka memakai pakaian adat, mereka menunjukkan adat mereka. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa mereka saling menghormati dan menghargai adat mereka atau misalnya adat budaya orang lain. Jadi di situ dapat ditunjukkan keberagaman yang ada di dalam gereja tersebut. Lalu juga mereka ini menikmati kebersamaan setiap minggunya, yang dimana ada tradisi ibadah rumah tangga atau sektor yang bergilir setiap minggunya. Lalu mereka menjadikan kebersamaan ini terasa hangat di luar gedung gereja dengan saling menyapa, tetap berinteraksi, dan dalam perayaan besar jemaat dari berbagai kelompok kategorial mengenakan seragam korpes, dan sehingga ibadah tampak meriah namun tetap tertib. Selain itu GPIB juga memiliki tradisi perjamuan kudus serentak se-Indonesia serta Minggu Okumene yang menegaskan persatuan baik di dalam GPIB sendiri maupun dengan gereja-gereja lainnya. Nah, sekian penjelasan singkat tentang Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kiranya teman-teman dapat mendengar informasi tentang Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.